Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asy'ari Erida dari Prodi Sistem Informasi NIM 0507826679. Hari ini saya akan mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis desktop. Adapun soalnya seperti berikut. Di sini yang pertama ada 3 indikator ya untuk tugas praktek ketiga, yaitu mengimplementasikan konsep abstraksi dan atau inheritance, kemudian konsep enkapsulasi, polimorfis, exception, input output, dan operation file. Kemudian mengimplementasikan materi-materi sebelumnya, itu keputusan, struktur pengulangan, array, dan string. Oke, adapun petunjuk pengerjaan tugasnya. Di sini langsung kita ke Visual Studio Code. Di sini saya sudah membuat skripnya, dan saya untuk mainnya di sini untuk tugas 3 pemrograman desktop. Langsung saja, nomor 1, buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dan dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut nama, string, harga, double, kategori string. Kemudian definisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan. Oke, untuk nomor 1 kita di sini sudah buat. Sebelumnya kita import .java untuk input output. Kemudian ini fungsi untuk membaca, menyimpan file atau load. Ini untuk waktu dan date, tanggal, dan ini untuk input oleh user. Untuk nomor 1 ini kita sudah membuat abstrak kelas untuk menu item. Kemudian kita membuat atribut nama, harga, dan kategori masing-masing dengan numerik untuk nama string, untuk harga double, dan untuk kategori string. Oke, kemudian kita di sini sudah membuat enkapsulasi itu dengan private. Nah, private di sini nanti akan bisa diakses oleh program dengan menambahkan getter dan setter. Nah, jadi karena di sini menggunakan enkapsulasi private untuk atribut menu item, jadi kita menambahkan get dan setter pada masing-masing atributnya. Oke, dan kita akan simpan. Akan kita abstraksikan ke menu, tampil menu. Kita akan tampilkan di tampil menu. Oke, untuk yang pertama sudah. Kemudian yang kedua, buatlah 3 kelas turunan dari menu item, makanan, minuman, dan diskon. Kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item dan memiliki atribut tambahan sesuai dengan jenisnya, itu jenis makanan, jenis minuman. Kemudian implementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus. Oke, langsung saja. Dan untuk bagian B, kelas diskon adalah subkelas dari menu item juga. Kemudian akan menerapkan diskon khusus pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon double dan mengimplementasikan ke metode tampil menu. Oke. Langsung saja, untuk menu item sendiri mempunyai subkelas, yaitu ada subkelas makanan, subkelas minuman. Nah, subkelas makanan ini disinilah kita melihat inheritance atau fungsi dari konsep inheritance. Nah, di sini yaitu kelas makanan sendiri. Nah, di sini untuk kuncinya extend dari menu item. Nah, kemudian untuk kelas makanan ini sendiri memiliki, kita harus buat atribut tambahan, yaitu jenis makanan. Nah, misalnya berat, ringan. Nah, kita kasih di sini kalau misalnya ini. Kemudian
di sini. Nah, karena kita juga memakai encapsulasi private, makanya kita kasih untuk aksesnya itu get dan setter. Kemudian nanti akan ditampilkan dengan metode tampil menu. Begitu juga dengan minuman dengan atribut tambahan yaitu ukuran. Sama seperti makanan subkelasnya, kita kasih encapsulasi private dan akan ditampilkan pada metode tampil menu. Kemudian kelas diskon sendiri, kita kasih numeric double untuk nanti akan kita input persenan diskonnya. Kemudian akan ditampilkan pada metode tampil menu. Oke, untuk nomor 2 sudah. Kemudian buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengolah semua item. Menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut sebuah array list untuk menyimpan semua menu item. Oke, berarti kita ke kelas menu. Nah, di kelas menu ini, oke, untuk konsep exception ya. Untuk konsep exception sendiri, pada di sini kita sudah tambahkan ya untuk exception customnya. Jadi sehingga ketika ada kesalahan penginputan akan ada pemberitahuan dan tidak akan mematikan program. Oke, lanjut yang ketiga untuk kelas menu. Nah, di sini ada kelas menu. Kemudian kita buat encapsulasi private juga di sini. Kemudian kita simpan di array list. Kemudian ada atribut juga di kelas menu ini, yaitu ada tambah item, hapus item, get item. Kemudian nanti juga akan ditampilkan pada tampil menu. Oke. Kemudian untuk nomor 3 sudah untuk menu yang akan disimpan di sebuah array list. Kemudian buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesan pelanggan. Kelas ini memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item. Oke, sekarang kelas pesanan. Nah, di kelas pesanan ini kita sudah membuat atribut di pesan jumlah masing-masing disimpan di dalam array list. Kemudian ada beberapa pesanannya, nanti kita di sini tinggal tambah pesanan dan jumlahnya atau quantity. Kemudian nanti ada perhitungan dari pesanan tersebut. Kemudian untuk nomor 4 sudah, kemudian implementasikan konsep inheritance sudah tadi pada kelas-kelas menu item yang diantaranya ada makanan, minuman, dan diskon. Kemudian encapsulasi tadi di encapsulasi private ya, dengan akses getter dan setter. Kemudian pengecualian exception yang terjadi sudah juga. Nanti kita akan lihat pada saat menjalankan program. Kemudian yang ke-8, program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item, menampilkan menu restoran, menerima pesanan, menghitung total biaya, dan menampilkan struk pesanan dan keluar dari program. Nah, untuk yang ke-8 ini, nanti kita di sini bisa lihat ke
menu, nanti tambah menu, tampilkan menu, terima pesanan, simpan menu, muat menu. Oke, untuk ke-8 sudah. Nanti implementasikan operasi input output dan operasi penyimpanan file teks dan juga penyimpan struk pesanan dan membuat file teks. Oke, gunakan struktur keputusan pengulangan. Nah, untuk struktur keputusan pengulangan sudah juga kita berikan pada beberapa ya. Seperti if ini pengulangan dan struktur keputusan. Kita langsung jalankan programnya. Oke, kita pertama pilih di sini kita sudah ada tambah item, tampil menu, terima pesanan, simpan file dan muat file. Pertama kita masukkan item menu baru terlebih dahulu, yaitu kita pilih item makanan, kita kasih sate ayam, harga 30, kategori makanan, jenis main course. Oke. Item berhasil ditambahkan ke menu. Oke, kita pilih nambahkan lagi untuk minuman es teh, kasih 10.000. Kemudian minuman ukuran M medium. Oke, terus kita tambahkan diskon juga. 3 diskon 10% all item food. Angka kita kasih 50.000. Enggak usah ya. Kayaknya 10%. Kategori makanan. Persen diskon 10. Oke, kemudian kita tampilkan menu untuk nomor 2. Nah, di sini bisa kita lihat ini ada makanan, kemudian minuman dan diskon 10% untuk diskonnya. Oke, kemudian kita lanjut ke yang ketiga, terima pesanan. Untuk pesanan kita masukkan 1 sate ayam. Kita kasih ya sate ayam, kita kasih 2. Kemudian kita ST juga 2. Kemudian 3. Kita kasih 1. Oke, tekan 0 untuk selesai. Oke, adapun struk pesanannya sesuai dengan di soal itu akan menampilkan struk pelanggan, kemudian menambah item menu sudah untuk menampilkan menu, menerima pesanan, menghitung total biaya. Nah, ini total biaya dan menampilkan struk. Kemudian yang terakhir simpan struk. Ada menampilkan struk pelanggan. Kemudian kita di sini menampilkan simpan struk ke file ya. Oke. Struk disimpan ke struk.txt. Kemudian untuk simpan menu ke file untuk nomor 4 kita bisa nanti akan tersimpan menjadi file menu.txt pada folder yang program ini berjalan. Oke, sudah. Nah, ini dia akan muncul menu.txt. Kemudian untuk 5, nah ini juga menu tersimpan ke menu.txt. Untuk ngeload
menu dari file itu juga. Nah, ini akan otomatis terload di program ini. Nah, bisa kita lihat juga di sini menunya. Nah, ini sudah tersimpan ya. Jadi dia sudah tersimpan pada folder ini yang kita jalankan program ini. Oke, untuk terakhir implementasikan input output dan menyimpan. Oke, tadi yang terakhir menyimpan file dan nge-load file. Demikian mungkin penjelasan dari tugas 3 pemrograman desktop Java yang saya buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.